Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Vela Dwi Kustanto dari kelas 11 IPS 6. Di sini saya akan menjelaskan pengertian manfaat kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi antar negara satu dengan negara lainnya. Selanjutnya adalah manfaat kerjasama ekonomi internasional, yaitu yang pertama, meningkatkan lapangan pekerjaan, yang kedua memperluas pangsa pasar, ketiga mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir ada meningkatkan keeratan persahabatan antar negara. Dampak positif dan dampak negatif dari kerjasama perdagangan internasional. Dampak positif terdiri dari meningkatkan perekonomian, membuka akses pasar, meningkatkan kualitas produk, dan meningkatkan lapangan kerja. Dampak negatif terdiri dari dapat menyebabkan ketergantungan dengan negara lain, industri kecil kalah bersaing, eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia, dan adanya persaingan tidak sehat. Di sini saya akan menjelaskan bentuk kerjasama dalam perdagangan internasional. Yang pertama, ada kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan antar dua negara. Contohnya yaitu kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan dalam bidang ekonomi dan teknik. Dan yang kedua, ada kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara. Contohnya PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan yang terakhir ada kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama yang dilakukan beberapa negara pada wilayah tertentu. Contohnya kerjasama antara anggota ASEAN. Saya akan menjelaskan tentang lembaga kerjasama perdagangan internasional. Yang pertama ada PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB adalah organisasi yang dibentuk untuk menaungi negara di dunia yang memiliki visi dan tujuan yang sama. Dan yang kedua ada Association of Asian Nations atau yang biasa kita kenal dengan ASEAN. ASEAN adalah organisasi yang bertujuan untuk mensejahterakan dan memajukan negara di Asia Tenggara. Dan yang terakhir ada ASEAN Free Trade Area atau yang biasa kita kenal dengan AFTA. AFTA adalah perwujudan kesepakatan negara Asia Tenggara untuk membentuk kawasan perdagangan bebas. Selanjutnya materi terakhir yaitu Badan Kerjasama yang membawahi PBB. Antara lain 1. IMF atau International Monetary Fund adalah organisasi yang menyediakan bantuan keuangan berupa pinjaman serta masukan kepada negara anggotanya. Contoh, memberikan pinjaman kepada negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi untuk mencegah atau mengurangi krisis keuangan. 2. FAO atau Food and Agriculture Organization adalah organisasi internasional yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan pangan dan pertanian. Contoh, mengarahkan kebijakan dan perkembangan sistem pangan global. 3. ILO atau International Labour Organization adalah sebuah wadah yang menampung isu buruh internasional untuk memperbaiki lapangan pekerjaan dan kehidupan para pekerja. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.